teman-teman, beginilah bagaimana psikotropika mempengaruhi sistem koordinasi manusia, terutama pada bab kecanduan. Kecanduan adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi reward sistem yang ada di dalam otak. Seseorang dalam keadaan sehat biasanya memiliki sistem kerja otak yang sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, seks, dan interaksi sosial. Contohnya seperti ini. Reward sistem yang ada pada otak memastikan kita mendapatkan makanan ketika merasa lapar, karena kita tahu setelah makan kita akan merasa kenyang, sehingga otak akan mudah mengingat dan terus mengulangi hal tersebut. Ketika kita lapar, maka kita akan makan lagi dan lagi. Penyalahgunaan psikotropika membajak sistem ini, mengubah kebutuhan alami seseorang menjadi kebutuhan memakai obat-obatan terlarang. Otak terdiri dari miliaran neuron atau sel saraf yang saling berkomunikasi melalui bahan kimia berupa pesan atau neurotransmitter. Ketika neuron dirasa cukup untuk menerima rangsang, maka akan ada aliran listrik impuls atau biasa disebut dengan potensial aksi yang dihasilkan. Dan akson bergerak turun ke terminal saraf. Nah, di sini memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinapsis atau ruang antar neuron. Neurotransmitter kemudian berikatan dengan reseptor pada neuron tetangga, menghasilkan sinyal di dalamnya. Dengan demikian, mampu mentransmisikan informasi ke neuron itu. Jalur reward utama melibatkan transmisi neurotransmitter dopamin dari tegmental ventral atau FTA atau otak tengah ke sistem limbik dan frontal cortex. Terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan menghasilkan potensi aksi pada neuron penghasil dopamin dari FTA. Ini menyebabkan pelepasan dopamin dari neuron ke ruang sinaptik. Dopamin kemudian mengikat dan menstimulasi reseptor dopamin pada neuron penerima. Stimulasi oleh dopamin ini menghasilkan perasaan yang menyenangkan. Molekul dopamin kemudian dihapus dari ruang sinaptik dan diangkat kembali ke neuron pemancar oleh protein khusus atau yang disebut dengan transport dopamin. Sebagian besar penyalahgunaan obat meningkatkan level dopamin di jalur reward tersebut. Metafetamin bekerja dengan cara memblokir penghapusan dopamin. Selain itu, dapat masuk ke neuron ke vesikel yang mengandung dopamin, di mana itu memicu pelepasan dopamin, bahkan tanpa adanya aksi potensial. Obat yang berbeda bertindak dengan cara yang berbeda pula, tetapi hasil umumnya adalah penumpukan dopamin di sinapsis ke jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya yang menyebabkan stimulasi terus-menerus. Dengan adanya stimulasi yang berlebih dari menerima neurons, di mana stimulasi tersebut bertanggung jawab untuk berkepanjangan dan intens euforia yang dialami oleh pengguna. Pemaparan berulang terhadap lonjakan dopamin disebabkan oleh obat-obatan, akhirnya menghilangkan kepekaan sistem reward yang ada pada otak. Sistem tidak lagi responsif terhadap rangsangan sehari-hari. Nah, begitulah bagaimana cara obat psikotropika mengubah prioritas seseorang. Setelah beberapa waktu, bahkan obat itu kehilangan kemampuannya memberikan rasa senang, dan dosis yang lebih tinggi pun diperlukan untuk mencapai efek yang menyenangkan tersebut, yang kemudian pada akhirnya mengarah pada overdosis obat.